Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas kaitannya antara bursa saham Indonesia dengan beberapa kejadian yang di luar bisnis ya teman-teman. Misalnya kayak pemilu, kemudian mungkin pengaruh global dan lain-lainnya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwa memang di bursa saham kita itu sangat sensitif ya terhadap berbagai hal ya. Dulu di awal-awal saya ini ya investasi saham atau trading saham ya, waktu dulu itu sering trading lah. Itu selalu mengamati kejadian-kejadian misalnya bursa global bagaimana, indeks Dow Jones bagaimana dan lain-lain. Jadi terus berharap ya ketika misalnya indeks Dow Jones positif, wah ini pasti hari ini positif ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Jadi setiap saham itu punya faktor pengaruh masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, jeli ya, ini teman-teman akan tahu ya, oh saham A ini faktornya ini, saham B faktornya ini gitu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, kita makin lama makin tahu, oh ada pengaruhnya. Ya seperti sekarang ya, kondisi politik nasional yang sedang panas ya. Mungkin ada yang mengaitkan antara saham A dengan oh ini tokohnya atau ownernya atau pemegang sahamnya dukung pasangan tertentu gitu. Tapi ya mungkin ada ya pengaruh ya. Tapi kalau saya lihat kalau perusahaan itu sudah eksis, sudah bertahun-tahun secara historis bagus, itu kayaknya pengaruhnya kecil teman-teman. Jadi kayak kemarin tuh ada yang mengaitkan sama Daro misalnya dengan statement salah satu pemegang saham terbesarnya ya Boy Thohir yang mendukung salah satu paslon. Kemudian ada lagi yang lain misalnya Indika misalnya. Indika kan juga mendukung salah satu paslon. Kemudian sahamnya turun, ada kaitannya dengan itu ya. Ya mungkin ada ya, tapi kalau menurut saya kok kecil ya kemungkinannya. Yang paling besar adalah mungkin kaitannya dengan keamanan ya, stabilitas ya. Kalau stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan negara bagus ya, saya pikir pengaruh ke saham ya bagus ya. Nah, ini masih tergantung juga dengan saham yang kita pegang ya. Seperti kayak kemarin krisis COVID ya, tahun 2020 ya hampir semua saham merontok ya teman-teman. Kecuali saham gorengan mungkin ya, saya nggak tahu ya saham gorengan itu mau ada isu apa aja ya misalnya perusahaannya rugi besar pun kalau mau dinaikkan juga bisa, tergantung bandarnya ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan bagus yang fundamentalnya bagus ya tetap ada kaitan dengan isu-isu tersebut ya. Nah, kalau menyikapi hal itu maka teman-teman harus paham betul ya. Jadi kalau teman-teman pegang misalnya saham perbankan ya, saham perbankan itu yang mempengaruhi apa? Ya sejelas mungkin faktor ekonomi nasional misalnya, kemudian faktor inflasi, kemudian faktor dolar ya rupiah menguat atau enggak, dan faktor global juga ada. Dan yang paling penting adalah fundamentalnya bagus enggak, dia pendapatannya naik enggak, labanya naik enggak. Kalau pendapatannya naik, labanya naik ya insya Allah sahamnya naik. Kalau saham sektor batu bara misalnya, kalau batu bara ya pasti tergantung dengan ekonomi global ya. Jadi harga batu bara gimana ya, harga batu bara naik atau turun ya. Kalau misalnya harga batu bara naik walaupun dunia perang ya, kayak kemarin ya perang Rusia Ukraina itu kan perang gitu ya, tapi harga batu bara naik, akhirnya sahamnya juga naik ya. Ketika saham batu bara naik ya saham-saham yang lain akhirnya mengikutin juga. Jadi imbasnya nggak seperti yang kita duga ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu antisipasi. Terus kalau kita misalnya mengincar ya suatu saham, mungkin kita menganggap bahwa saham itu masih terlalu tinggi ya. Kadang kita tunggu aja di
kapan itu sahamnya itu bisa turun di harga sekian gitu ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya ternyata begitu sahamnya turun dikit sudah mantul lagi ya, akhirnya kita nggak dapat ya, nggak bisa masuk ya, sampai akhirnya tiba-tiba saham itu naik tinggi ya karena isunya sudah positif ya. Jadi saya kasih contoh misalnya apa ya, kayak ITMG misalnya ya. ITMG ini nggak turun-turun ya dari harga 25, ini udah berapa bulan nih coba. Ini ya, 1 minggu itu masih di 26. 1 bulan ini masih di atas 25.700. 3 bulan. Nah, 3 bulan ini baru di harga di 23. Tapi teman-teman perlu ketahui, harga 23 ini kan harga turun paling bawah ya selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Oh ya, 6 bulan, selama 6 bulan. Kalau 1 tahun paling rendah di 22 ribu. Jadi kalau teman-teman nunggu di harga bawah ya, mungkin teman-teman perlu melihat prospek batubara ke depannya seperti apa. Apakah batubara bisa turun atau rontok di harga 50 dolar ya. Kalau bisa ke 50 dolar, mungkin harga ITMG nggak hanya 22 ribu, mungkin di bawah 10 ribu teman-teman. Nah ini kan sempat nih 3 tahun ini di 11 ribu, 5 tahun di 6 ribu. Ini saat harga batubara rontok nih di 50 dolar. Jadi ya itu nggak peduli ya global atau ini gimana, itu pokoknya begitu harga batubara rontok, biasanya pendapatan perusahaan itu juga rontok ya, akhirnya turun ya, sahamnya turun drastis ya. Apakah salah nunggu di 6.000 ya? Itu pilihan teman-teman. Kalau teman-teman mau bersabar ya mungkin nunggu krisis ya. Atau di saat harga batubara 50 dolar. Terus kemudian misalnya ya teman-teman mengincar saham Bank BRI ya, misalnya ini teman-teman. Kita lihat aja nih harga 1 tahun itu terendah di mana? 4.380. Apakah mungkin BRI ke 4.380? Ya mungkin kalau krisis ya kan. Karena kalau kita lihat kinerjanya ini BRI ini positif terus nih ya. Kita lihat 3 tahun coba. Ini terendah ini saat corona kalau nggak salah ini ya. Tahun 2021 ini 3.500, corona 2020. Nah, ini di 2.400 ini terendah. Nah, ini setelah corona ini ya, setelah koreksi dalam ini BRI itu naik terus nih teman-teman. Naik terus nih dari 2.400 sampai 5.800. Ini udah 2 kali lipat selama 5 tahun ya. Lebih 2 kali lipat lebih ini. Jadi kalau teman-teman pegang saham BRI selama 5 tahun ya, atau masuk di 2.400 ya saat COVID, itu sekarang sudah cuan 2 kali lipat ya. Pegang 1M sudah 2M lebih ya sekarang. Masih ditambah dengan dividen. Dividennya sekitar 5% lebih ini BRI. Nah, kalau mau turun ya mungkin tunggu isu ya, biasanya apa gitu kan. Ini kan BRI ini isunya itu apa ini? Dividen di bulan Maret. Ya ini udah mendekati Maret ya. Makanya dia mulai naik ini ya, udah Februari ya. Februari ini udah koreksi tajam nih di sekitar akhir Januari kemarin ya. Koreksi tajam, habis itu naik, ini udah naik lumayan tinggi. Kalau dividennya 5% aja udah lumayan ini pegang BRI. Jadi itu ya teman-teman. Ya ini curhat aja ya. Jadi bagi teman-teman yang pegang suatu saham, teman-teman tuh harus benar-benar memahami ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya harga saham yang teman-teman beli. Nggak usah dibeli saham-saham yang nggak jelas faktornya ya teman-teman. Misalnya apa ya? Astra coba. Astra ini sekarang apa ini? Oh, ini lagi turun terusnya, tapi dia sudah mulai naik nih ya. Jadi turunnya itu udah cukup dalam nih dari. Nah, ini ya naik tinggi sampai bulan Juli. Setelah itu kalau nggak salah ada isu apa itu ya, yang recall atau dan lain-lain itu. Ini akhirnya turun terus sampai mentok di 4.900, habis itu naik. Kalau kita lihat chartnya seperti ini ya, ini kalau saya saham-saham seperti ini saya untuk swing aja teman-teman, nggak saya hold jangka panjang ya, karena kalau jangka panjang kita rugi ya. Ini mirip-mirip dengan United Tractor itu ya.
Jadi saham-saham seperti ini coba Telkom misalnya. Telkom ya masih naik dikit lah. 3 tahun naik, 5 tahun hampir stagnan ya. Jadi untuk swing juga ini. Tidak untuk hold jangka panjang. Jadi teman-teman itu ya untuk apa video sore ini ya. Coba kita cek misalnya kayak batu bara itu kemarin naik apa turun ya? Naik lagi ya teman-teman nih di $125 ya. Ini kemungkinan nanti Senin bisa lompat lagi ini harga saham batu bara ya. Tapi teman-teman tetap ini ya, kalau misalnya nanti kena profit taking biasanya turun lagi gitu ya. Jadi yang penting teman-teman harus memastikan bahwa saham yang teman-teman pegang itu adalah saham yang fundamentalnya bagus. Ya udah, tenang. Kalau teman-teman pegang saham gorengan, saham yang IPO dan lain-lain itu ya akhirnya hidup itu nggak tenang ya. Misalnya ya bolehlah cuan 10%, 20% sehari. Tapi kita masih nggak yakin ya apakah ini dia naik lagi, apakah nanti tiba-tiba longsor jatuh gitu kan. Terus nggak ada dividen lagi, wah itu pusing nanti mana. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi, jangan hanya mengandalkan perasaan, jangan hanya mengandalkan isu-isu yang berkembang. Jadi teman-teman berinvestasi secara rasional ya, dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.